Haleluya, let's praise our Lord. Tepuk tangan dong. Yeay. Puji ini diambil dari Mazmur 63 yang menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dialah satu-satunya penolong kita. Amin. Haleluya. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Mari kita memuji Dia. Let's praise, let's worship Him. Let's do it. Kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menekan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi penolongku di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepada-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi penolongku di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepada-Mu. Memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi penolongku di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepada-Mu. Memuji Tuhan seumur hidupku
You are the word at the beginning. What will God the Lord Most High? Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Your name is the sweetest. Your name is powerful. The name above all names. Jesus, that could not hold you. The veil tore before you. Silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Let me sing. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Say one more time. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yang bersyukur mari nyatakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di
Besar setiamu, besar setia, besar setiamu Tuhan. besar setia di sepanjang Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ibadah kami pada hari ini Tuhan dipenuhi oleh kasih sayang kemurahan Tuhan. Biar ibadah kami ini ada hadirat Allah, supaya setiap kami Tuhan boleh mendapatkan firman yang hidup. Firman-firman yang bisa mengubah masa depan pikiran dan hati kami. Firman yang bisa membangkitkan iman dan pengharapan, serta membangkitkan roh kami. Sehingga Tuhan, iman kami boleh bangkit, persoalan, masalah, sakit, penyakit, kuasa kegelapan boleh menjauh dan disingkirkan dari hidup kami. Dan sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika kami mendoakan, akan terjadi kuasa Tuhan mengalir turun. Baik kami berdoa juga untuk saudara kami gembala, para pekerja pelayan Tuhan, asar kolektan, semuanya Tuhan, guru sekolah minggu maupun musik, semuanya Tuhan kau tolong, supaya setiap kami doa kami boleh terjawab oleh Tuhan. Di tengah kesulitan, kepada siapa lagi Tuhan kami berharap, kepada siapa lagi kami harus minta tolong, kecuali kepada Tuhan Yesus Kristus. Biar harapan kami itu menjadi satu kenyataan. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu yang penuh dengan kuasa, penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan hal-hal yang tidak pernah kami pahami, tetapi Engkau menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Demi nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, ingat juga bahwa hari ini kita juga masuk di dalam minggu yang berkualitas. Dan juga jangan lupa juga ada juga mega project karakter Kristus. Hari apa saudara harus ingat, dan itu saudara ucapkan 7 kali. Puji Tuhan, kita akan melihat kuasa doa yang menggoncang surga, seri kelima yang saya tulis di dalam buku saya, Bergaul Ataukah Berdoa. Nah, mulai kita lihat dalam kitab Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 sebagai perikop yang kita akan membaca semuanya, suatu perumpamaan dari Yesus Kristus tentang bagaimana seseorang itu harus tekun mendatangi Tuhan di dalam doanya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan satu ketegasan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya jangan sampai satu hari pun tidak berdoa. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Perlu ketekunan, perlu berseru, perlu minta belas kasihan, perlu mencari wajah Tuhan, minta dengan permohonan. Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang Tuhan mau di akhir-akhir zaman ini, apakah kita bisa menjadi gadis yang bijaksana, yang berjaga-jaga dan berdoa? Bukan hanya berjaga-jaga tanpa berdoa, bukan hanya berdoa tanpa berjaga-jaga. Karena dua ini adalah bagian yang tidak
bisa dipisahkan. Bagaimana Tuhan Yesus berdoa minimal sehari 2 kali, pada malam hari atau petang hari dan pada pagi hari. Dan kalau kita lihat Daniel berdoa 3 kali sehari. Tapi saudara lihat kuasanya begitu luar biasa. Kita tidak bicara berapa kali kita harus berdoa dalam 1 hari. Tetapi apakah di dalam doa itu kita bisa mendatangi Tuhan? Oleh karena itu yang pertama dikatakan tekun mendatangi Tuhan. Janda ini di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, dia punya persoalan dan dia meminta bantuan kepada seorang hakim. Dan di dalam perumpamaan itu hakim itu sepertikan seorang hakim yang lalim, yang tidak mengenal Tuhan, yang jahat, kejam. Tapi janda ini datang minta tolong kepada hakim yang kejam, lalim. Hakim itu tidak akan menolongnya. Mungkin ya nggak ada uang dan sebagainya. Tetapi melalui perumpamaan yang kelihatannya ini betul-betul sesuatu yang tidak bisa digabungkan, akhirnya bisa terjadi yang baik. Karena si janda ini mendatangi terus-menerus. Walaupun hakim itu tidak takut akan Tuhan, namun karena dia tidak mau dibikin susah, kalau janda itu terus datang kepada dia. Oleh sebab itu hakim langsung memberi pertolongannya. Walaupun dia jahat, kejam, walaupun mungkin tidak diberi uang, namun karena didatangi terus-menerus sehingga dia merasa terusik. Apalagi Tuhan kita. Oleh karena itu di dalam doa, kuasa doa yang menggoncang surga, yang pertama itu saudara, bukan berapa banyak kita berdoa sehari, berapa panjangnya lamanya kita berdoa, tetapi apakah kita bisa tekun mendatangi Tuhan. Seperti janda ini tekun mendatangi hakim, bukan hanya tekun berkata-kata di dalam doa. Karena janda itu waktu ketemu sama hakim, pertama dia minta tolong, hakim dengar. Tapi mungkin dilihat, ini nggak level ini, mungkin nggak perlu ditolong, ini mungkin ya nggak ada sesuatu yang bisa dia dapat. Ketika janda itu datang, hakim itu langsung lihat, belum ngomong, hakim itu lari. Dan janda itu datang terus. Tidak disebutkan, saudara, janda itu merongrong dengan kata-katanya. Tetapi yang dikatakan bahwa janda ini terus datang terus. Akhirnya hakim itu tidak tahan. Nah, disinilah kita harus sadar. Jadi bukan panjangnya doa kita. Karena Tuhan sendiri mengajar di dalam sebelum doa Bapa kami, dia mengajarkan supaya doa jangan bertele-tele. Sehingga dia mengajarkan doa Bapa kami singkat, sempurna. Dan itu semua kata-kata firman. Dan itu datang dari surga yang diajarkan Tuhan Yesus. Dikatakan, Bapa kami di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini kita melihat datanglah kerajaanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di dalam doa kita mendatangi Tuhan. Dan tekun mendatangi Tuhan. Mau berapa lama di dalam doa, mau berapa kali sehari di dalam doa, yang penting hadirat Tuhan itu harus ada. Kita harus sungguh-sungguh berdoa, seakan-akan menghadirkan Tuhan di dalam doa kita. Bukan hanya membayangkan, banyak orang membayangkan Tuhan itu seakan-akan ada, itu ya oke lah, tapi kurang tepat. Menghadirkan Tuhan, bagaimana cara menghadirkan Tuhan? Tuhan itu Tuhan yang suci. Kita harus hidup di dalam kesucian. Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Kita harus hidup di dalam kasih. Orang yang suci tidak memendam kebencian, dendam, sakit hati. Orang yang penuh kasih itu selalu mengampuni, bermurah hati, dan berbelas kasihan.
Saya yakin kalau itu ada di dalam diri kita, sebagaimana yang diajarkan di dalam gereja, mega project karakter Kristus, murah hati, belas kasihan, ya, kasih, itu kalau ada, kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam doa kita. Saya punya satu pengalaman di zaman dahulu. Waktu saya masih muda, sekarang juga muda, tapi dulu lebih muda lagi. Waktu saya belum buka gereja, waktu saya masih membantu mertua saya melayani di gereja di kota Surabaya. Itu tahun-tahun lama, 87. Dan saya menjumpai tentang banyak orang berdoa itu, yaitu selalu pakai tumpang tangan. Karena ada seorang pendeta yang bersaksi, setiap kali dia keluar ke gang, rumahnya di gang, keluar, dia mau cegat angkutan umum, dia selalu berhenti di rumah di mana dia berteduh dan untuk memberhentikan angkutan umum. Dan rumah itu rumah bagus. Pendeta itu setiap hari lihat situ, lama-lama dia pegang pagar rumah itu dan berkata, ini rumahku, ini rumahku. Satu hari, tidak tahu berapa tahun, kejadian rumah itu menjadi miliknya. Nah, pendeta ini kemudian bersaksi di mana-mana. Saya punya family dekat mempraktekkan hal ini. Akhirnya teori ini dipakai di zaman 87 sampai 97-an. Jadi kalau mau berdoa, bukan tekun mendatangi Tuhan, tekun mendekati apa yang kita minta. Satu saat saya naik mobil dengan family saya, naik mobil ini dari Surabaya menuju keluar kota Malang. Tiba-tiba tidak lama lagi ada mobil dari belakang saya langsung menyalip dengan kecepatan penuh. Cepat sekali. Dan mobil itu mobil Mercy yang baru. Waktu family saya melihat ini Mercy yang baru itu, dia, wih, mobil baru. Wah, dia langsung angkat tangan dan mulai dia berdoa dan mulai berbahasa-bahasa baru atau bahasa-bahasa roh, begitu saudara. Saya pikir ada apa ini? Saya masih kok seperti apa? Kita kan yang setir jadi terkejut. Terus tahu-tahu mobilnya hilang. Ayo cepat Pak Fenggi, kejar apa? Mobilnya. Loh kenapa? Kita mesti pegang mobil itu supaya menjadi milikku. Ya gak bisa, mobilnya dia kencang sekali. Tapi ternyata di kota Lawang sebelum Malang, kami mampir di satu depot yang dulu terkenal. Ternyata Mercy itu ada di situ. Family saya langsung berkata, betul kan? Kita dari jauh begini, sekarang sudah di depan mata. Dia pegang Mercy itu, saudara. Dan dia berdoa. Dan sampai sekarang dia tidak punya Mercy juga loh. Luar biasa juga, saudara. Apa pengalaman satu orang dipakai, itu tidak harus menjadi pengalaman bagi kita. Kerap kali kita itu latah mengikuti cara orang lain. Oleh sebab itu, jangan lagi bicara soal tumpang tangan meraba-raba. Walaupun ada bahasa roh yang kuraba-raba-raba ada, saudara. Tetapi bukan berarti kita harus meraba-raba terus. Di dalam poin yang pertama ini, tekun mendatangi Tuhan. Bukan tekun mendatangi objek yang kita mau. Tetapi tekun mendatangi sumber yang bisa memberikan itu kepada kita. Bukan tekun mendatangi objek seakan-akan kita yang sumbernya itu. Itulah salah satu bentuk kalau kita meniru-niru pengalaman orang lain dan menjadi satu dalil di dalam rohani, itu akan merusak. Kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Back to Jesus teaching. Ini penting sekali, saudara. Bayangkan kalau ada seorang laki-laki, tiba-tiba dia melihat perempuan di depan cantik sekali. Dia angkat tangan, dia berdoa, supaya mendekat, saudara. Tiba-tiba ada seorang nenek jalan, terus tangannya nempel ke nenek. Apakah nenek itu pasti jadi istrinya? Apakah dia mau? Pasti nggak mau juga. Makanya teori-teori seperti ini mungkin satu orang bisa dipakai, bisa mendapat seperti ini, tapi tidak bisa semua. Karena Tuhan bisa melakukan banyak hal.
Tetapi yang penting tekun mendatangi Tuhan. Poin yang kedua kita melihat mencari wajah Tuhan. Janda ini bukan dari jauh mengirim surat, tetapi dia mendatangi hakim itu. Dia mau ketemu hakim itu, sehingga hakim itu merasa terusik. Itulah poin kedua, mencari wajah Tuhan. Sehingga di dalam doa kita, pertama tekun mendatangi Tuhan, masuk hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Kedua, carilah wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Apapun yang kita inginin, jangan itu yang menjadi bayangan, tapi wajah Tuhan kita harus cari. Dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuinya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Inilah waktu Tuhan yang berkenan untuk kita temui. Ayo kita cari wajahnya. Jangan saudara kumpul-kumpul ke orang lain, punya masalah, ayo kumpul. Ya gak salah, doa bersama, kalau gak bersama gak kuat. Firman Tuhan berkata, jika kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintumu. Karena apa yang tersembunyi itu dilihat oleh Allah. Apa yang dilihat manusia itu sudah dapat upahnya. Kenapa kita harus masuk kamar? Kenapa kita harus sendirian? Yesus juga sering sendirian. Ya gak usah terus-terusan, tetapi satu pola. Kenapa? Supaya kita bisa fokus, supaya kita mencari wajah Tuhan. Kita lihat dulu 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak melihat kumpulan orang banyak, dia hanya melihat dinding. Dia berdoa mencari wajah Tuhan. Sama dengan janda ini mencari hakim itu. Dan kata Hizkia, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia tidak peduli lagi. Walaupun dia seorang raja, di depan ada banyak rakyatnya, tapi di hadapan Tuhan dia menjadi seperti anak kecil. Kenapa? Yang dilihat bukan prajurit-prajurit yang membuat dia menjadi gengsi, tetapi yang dilihat adalah Tuhan, sehingga dia tidak takut dengan dilihat oleh para prajurit itu. Kerap kali kita punya harga diri terlalu mahal, gengsi yang tinggi, sehingga kita ini saudara seakan-akan berbeda dengan Hizkia. Mungkin kita dengar gitu, oh ya baik, dalam hati nangis tapi menjaga wibawa. Orang kalau mencari Tuhan, wajah Tuhan, berjumpa, itu beda. Bisa lupa semuanya, dia hanya bisa mencurahkan isi hatinya sepenuhnya. Seperti Hana ketika dia berdoa di rumah Allah, di mana ada Imam Eli di sana. Saya baca terus ayat 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Apa yang didapat ketika kita mencari wajah Tuhan? Bukan masalah kita saja yang diselesaikan, bukan doa kita yang dijawab, tetapi ada beberapa hal, saudara, yang
kita sudah lupa, tapi Tuhan menjawabnya. Karena Tuhan tidak pernah lupa. Si pendoa bisa lupa apa yang didoakan, tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang didoakan. Karena doa itu hidup di hadapan Allah. Jikalau seseorang mencari wajah Tuhan. Ingat, pendoanya bisa mati, tetapi doanya tetap hidup. Pendoanya bisa lupa, tetapi doanya tetap berjalan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lupa jikalau kita mencari wajah Tuhan. Apa yang didapat? Umurnya dia diperpanjang 15 tahun. Ya, bukan hanya 15 tahun. Dan dikatakan Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan Raja Asyur. Tuhan akan memagari kota ini oleh karena aku, oleh karena Tuhan. Maaf. Jadi kalau kita lihat, bukan hanya doanya dijawab, tetapi Tuhan pelihara semuanya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, marilah hari ini kita mencari wajah Tuhan. Jangan lagi kita mencari manusia. Manusia tetap manusia, dia bukan Tuhan. Dia adalah mungkin dipakai Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan. Sadari kita, mungkin kita orang yang berhasil, mungkin kita adalah seorang penguasa, mungkin kita adalah seorang pengkhotbah, pendeta, mungkin kita juga orang yang punya diberi kuasa mujizat, tapi ingat, kita tetap manusia. Kita tetap manusia. Bawalah orang datang mencari wajah Tuhan, karena kita juga mencari wajah Tuhan. Saudara, jangan kita terbalik. Kita mencari wajah Tuhan, tetapi orang-orang suruh mencari kita. Inilah zaman akhir, di mana banyak beberapa orang juga mencari wajah Tuhan supaya diberkati, supaya dipakai heran, supaya punya mujizat, punya kekuasaan. Tetapi dia tidak pernah mengajar orang untuk mencari Tuhan seperti dirinya kepada Tuhan. Tetapi dia mendidik orang untuk mencari dirinya dia. Tidak sedikit juga pelayan Tuhan, para pengkhotbah, pendeta melakukan seperti itu tanpa sadar. Kita harus rame-rame datang ke rumah Tuhan. Karena bukan saja Hizkia yang diselamatkan, yang diperpanjang umurnya, tapi rakyat itu, kota itu diamankan. Sehingga ketika kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, jangan cuma kita bawa yang lain juga. Haleluya, puji Tuhan. Zaman dulu, tahun berapa itu ya? Sekitar tahun 90-an lebih, ada model. Setelah raba-raba begini, saudara, pakai tangan, ada model baru. Pokoknya setiap 10 tahun gereja itu ada model-model baru, ada tren-tren baru. Tetapi anehnya, ajaran Yesus gak jadi tren. Contoh tren itu apa? Orang kalau didoakan, ditempel, tangannya ditempelkan ke orang itu jatuh, rebah semuanya. Jadi kalau rebah itu pasti dipakai Tuhan, maksudnya ditolong Tuhan. Nah, kita tidak tahu, saudara mungkin bisa melihat YouTube sekarang, kenapa mereka rebah. Ada yang rebah sungguhan, ada yang punya strategi, ada yang punya ini, saya tidak tahu. Tetapi saya tidak suka dengan cara seperti itu. Kalau memang rebah, nggak usah pegang kepala orang, didorong lah. Kalau memang rebah karena pingsan, rebah karena banyak utang, rebah karena kaget, saudara. Mungkin rebah karena hadir Tuhan, kita nggak tahu juga. Atau memang pura-pura rebah supaya pendetanya mengangkat dia. Kita nggak tahu juga. Nah, suatu hari di tempat persekutuan saya, ada seorang pendeta dulu yang hebat sekali, orang yang cinta Tuhan. Tetapi karena gerejanya mulai menyusut, dia mulai pakai tren ini supaya jemaatnya banyak. Datang di persekutuan saya, akhirnya dia berdoa, mari semua yang butuh maju ke depan. Ya, saya suruh maju aja sebelum saya buka gereja ini. Akhirnya dia doa, ada yang jatuh, tetapi nggak jatuh terus, dia dorong sampai kepalanya ke belakang, saudara, sampai jatuh. Tapi yang luar biasa, ada yang didorong, nggak mau jatuh, didorong terus, dia mundur 1 langkah, didorong lagi, mundur 1 langkah, saudara, pasang kuda-kuda. Terus jadi orang langsung lihat, apa-apaan ini? Nah, disinilah letaknya nggak bagus.
Suatu hari mama saya juga saya bawa di kebangunan rohani karena mama saya punya sakit pinggang yang nggak bagus, yang cukup berat juga untuk KKR itu. Tapi pendeta itu luar biasa. Dia kipaskan tangan, jatuh. Ada yang nggak jatuh, didatangin, didorong. Nah ketika sampai di mama saya tumpang tangan, didorong, nggak mau jatuh, didorong, nggak mau jatuh. Saya pikir ada apa? Saya tanya sama mama saya, "Mah, kenapa waktu ditumpang tangan kok nggak jatuh?" "Loh karena didorong." "Loh kok nggak jatuh?" "Mama kalau jatuh tambah patah tulang." Jadi akhirnya mama mundur-mundur tahan. Saudara, inilah kerap kali saudara, tren itu ada baik juga, tetapi juga ada unsur negatif. Tetapi apa yang ajaran Yesus itu tidak ada negatifnya. Sehingga kalau boleh saya katakan teman-teman gereja yang ada di BES ini, jangan ikut-ikutan dengan tren yang barulah. Ikuti dengan Alkitab. Sebut perjanjian baru berarti tidak ada yang lebih baru. Ya ikutin aja ajaran Yesus. Cari wajah Tuhan. Ketika kita berjumpa Tuhan seperti yang namanya Hizkia, maka ditambahi umur 15 tahun, kotanya dibikin aman, dipagari Tuhan. Ada tambahannya kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Poin yang ketiga, bagaimana janda ini datang terus menerus? Saya yakin dia cuma butuh minta belas kasihan. Tetapi karena hakim itu kejam, dia tidak punya belas kasihan. Orangnya kejam pasti berlawanan dengan belas kasihan. Padahal janda ini minta belas kasihan, hakim itu kejam. Ini perumpamaan yang betul-betul kontradiksi. Tetapi karena didatangi terus, akhirnya hakim itu juga melakukannya. Apalagi Tuhan. Oleh karena itu di dalam situasi apapun juga, jangan keraskan hati kita. Datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tadi dikatakan Hizkia tidak malu di hadapan orang. Dia langsung menangis keras di muka rakyatnya. Mungkin wibawanya mungkin hilang. Di hadapan Tuhan, dia tidak takut kehilangan harga diri. Yang dia takut adalah kehilangan Tuhan. Banyak orang-orang takut kehilangan harga dirinya, tidak takut kehilangan Tuhan. Contohnya siapa? Saul. Ketika dia melakukan sesuatu yang salah, Samuel berkata, "Kenapa kamu tidak tunggu saya?" "Ya, karena rakyat ini sudah seperti itu. Jadi saya tunggu-tunggu kamu gak ada, daripada marah, saya langsung lakukan sendiri persembahan ini." Maka Samuel berkata, "Mulai hari ini juga, maka kamu akan diambil, takhtamu diberikan kepada orang lain." Tapi Saul berkata, "Samuel, hormati aku di depan rakyatku. Jikalau kamu tidak menghormati aku di rakyatku, maka aku tidak menghormati Tuhanmu." Ini luar biasa saudara. Banyak orang seperti ini, tidak minta belas kasihan kepada Tuhan, lebih menjaga proudnya, harga dirinya. Dia tidak takut kehilangan Tuhan, yang dia takut kehilangan pengikut. Dia tidak takut kehilangan Tuhan, yang dia takut ada kehilangan harga dirinya. Dia tidak takut kehilangan Tuhan, yang dia takut adalah dia takut kehilangan penghasilan ataupun kedudukannya. Sangat tragis. Juga sama, mungkin ada anak-anak muda juga sama. Anak-anak muda mungkin juga takut kehilangan pacar. Mendingan kehilangan Tuhan daripada kehilangan pacar. Saya ketemu sama anak-anak muda, saya bilang, takut Tuhan? "Oh enggak," saya bilang, "kita tetap takut." "Loh, takut Tuhan dong." "Kok kita kalau takut sama Tuhan, Tuhan akan cari kita kok. Tapi kita harus takut kalau pacar hilang, karena pacar nggak cari kita." Pintar juga saudara. Jadi dia takut kalau pacar hilang, kalau pacar hilang nggak bisa cari dia. Kalau dia Tuhan yang hilang, dia gak takut karena Tuhan cari dia. Dia kasih ayat lagi. Lihat ini, kata Daud, "Walaupun aku di tempat paling bawah sekalipun, di ujung sekalipun, terbang dengan sayap fajar, Engkau ada di sana dan Kau menuntun aku." Jadi gak takut kok. Dimanapun juga Tuhan bisa cari aku. Tapi kalau pacar hilang, mana bisa aku cari dia. Wah, luar biasa juga saudara.
Nah, banyak orang-orang kadang-kadang seperti itu. Saudara, saya mau kasih tahu hari ini, saudara harus takut kehilangan Tuhan. Jangan takut kehilangan apapun di dunia. Yakinlah, bersama dengan Tuhan kita akan menemukan yang lebih baik, terbaik, sangat baik. Tuhan akan menggantikan yang luar biasa. Nah, saya bawa saudara untuk melihat kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Bukan saya setuju dengan anak muda tadi. Kalau kita kehilangan Tuhan, Tuhan pasti cari kita. Tapi kalau kehilangan pacar, wah, dia datang ke Pak Pendeta supaya pacarnya balik. Saya tidak setuju seperti itu. Saya mengajar kepada anak muda, tetap cari Tuhan. Jangan takut kehilangan pacar. Takutlah kehilangan Tuhan. Nanti kalau pacar ngomong, aku tidak mau ke gereja, daripada saya kehilangan pacar, Pak, kehilangan Tuhan, saya gak ke gereja. Sudah begitu banyak orang yang seperti ini. Ketika dia pelayanan, pacarnya berkata, kalau kamu pelayanan putus. Lebih baik kehilangan Tuhan daripada kehilangan pacar. Kalau kehilangan Tuhan, Tuhan bisa cari saya, Pak. Luar biasa, saudara. Nah, kita lihat dulu contoh-contohnya dulu. Kita harus minta belas kasihan Tuhan deh. Poin yang ketiga, minta belas kasihan Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun dia semakin keras ia berseru. Dia tidak gengsi. Dia foto Tuhan. Dia semakin keras berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Lihat Yesus, dia cuma berkata imanmu telah menyelamatkan kamu. Dalam bentuk lain dia ambil tanah dan diludahi dan ambil tanah itu ditempelkan ke mata orang untuk melihat. Cara Yesus berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi yang paling penting saudara, poinnya minta belas kasihan Tuhan. Caranya selalu berbeda, tapi pokoknya sama, minta belas kasihan Tuhan. Ayo kita hari-hari seperti ini, kita minta belas kasihan Tuhan terus. Seperti Bartimeus itu. Mungkin kita nggak tahu saudara, jalannya kemana. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan aku kasihanilah aku. Saya yakin saudara, Tuhan itu penuh kasih. Jikalau kita mau menanggalkan jubah kesombongan kita, seperti Bartimeus menanggalkan jubahnya dan dia datang kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hati kita. Karena kita manusia, kita lemah. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Mari masuk di dalam kamarmu. Mulailah bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan bangun hubungan dengan manusia. Ketika kita punya masalah, kita mau cari connecting, kita berusaha dengan manusia, kita berusaha untuk mencari bantuan dari manusia. Itu mungkin hal yang ke-7, ke-8. Yang pertama, carilah Tuhan itu dulu. Minta belas kasihan Tuhan. Kalau kita minta belas kasihan manusia, apa yang manusia bisa kasih kepada kita? Paling hal yang kecil saja. Itu pun diomongkan, dibicarakan di mana-mana. Tetapi kalau Tuhan memberi, saudara, dia tidak pernah mengungkit-ungkit itu kembali. Ini yang perlu kita renungkan bersama.
minta belas kasihan Tuhan. Poin yang keempat kita lihat, meminta dengan permohonan. Janda itu tidak protes. Janda itu tidak berteriak-teriak marah. Janda itu tidak demo. Tapi janda itu selalu datang. Saya yakin dia mungkin minta dengan permohonan dengan sangat. Kerap kali kita kepada Tuhan itu selalu kita memintanya dengan paksaan. Lupa untuk memohon. Minta dengan permohonan itu beda dengan meminta, saudara. Saya minta uang. Minta uang. Lain dengan mohon Pak bantuannya, beda sekali. Kerap kali kita gak sopan sama Tuhan. Seakan-akan itu menjadi hak kita. Padahal itu adalah hak Tuhan. Kita yang punya kewajiban. Kewajibannya apa? Sopan. Kewajibannya apa? Ya minta dengan permohonan. Kewajibannya apa? Rendah hati. Tuhan yang punya hak memberi atau tidak memberi. Jangan diputar balik. Kita yang punya hak, saudara. Tuhan yang punya kewajiban untuk menolong kita. Tidak. Kita yang punya kewajiban melakukan firman Allah. Tuhan yang punya hak untuk menjawab atau tidak doa kita. Makanya dikatakan, temuilah jawaban dalam diri Anda. Temuilah jawaban dalam diri Anda. Bagaimana Pak? Saya berdoa kok temui jawaban dari diri saya. Saya kasih contoh mudah saja. Seorang istri, dia berdoa supaya suaminya itu menjadi suami yang baik, yang tanggung jawab, ya, yang tidak mabuk-mabuk. Dia berdoa terus. Setan itu memakai suami itu terus. Akhirnya istri itu berdoa terus. Berdoa, dia tahu jawaban itu ada dalam dirinya. Dia tidak bisa saja mengusir setan itu dengan kekuatannya. Dia tidak bisa mengubah suaminya dengan kekuatannya. Dia butuh Tuhan. Sebab itu dia berdoa. Ketika dia berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Ketika suami itu pulang mabuk, muntah-muntah, si istri bersihkan dengan penuh kasih sayang. Walaupun hatinya mungkin ada jengkel, saudara. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Akhirnya si suami ini sadar. Kenapa sadarnya? Tanpa sadar, saudara. Satu hari dia melihat CCTV rumahnya. Waktu dia pulang mabuk, dia lihat bagaimana dia saudara jatuh, tapi istrinya menopang dia. Dengan susah payah istrinya membawa dia naik ke lantai atas, menidurkan, menyuci mukanya. Dari situ dia berubah. Jawaban ada pada diri kita juga. Firman Tuhan selalu berkata, apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dulu kepada orang itu. Kerap kali kita berdoa, tapi kita tidak pernah mau. Kita menjadi bagian dari jawaban itu. Kita tidak pernah menemukan bahwa jawaban itu ada dalam diri kita. Kita terus ngerongrong Tuhan, kita memaksa Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita marah sama itu, kita tidak mau melayani. Oleh karena itu saudara, Tuhan datang ke bumi ini mengajar kepada kita, apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dulu kepada mereka. Ayat yang terakhir, Matius 14 ayat 34 sampai dengan 36, meminta dengan permohonan. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon. Saudara, kalau dalam bahasa Inggris juga ada jelas. Saudara bisa lihat kampusnya. Bahasa Indonesia juga ada, minta sama mohon beda. Jadi kita ini bagian dari jawaban itu. Jawaban ada pada kita. Yaitu ketika kita memohon, karakter kita, kewajiban kita kerjakan. Kita punya etika yang baik, kita punya kasih yang baik. Tuhan punya hak untuk menjawab atau tidak. Saya bacakan. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Luar biasa.
Jadi untuk memegang jubah Yesus, mereka itu memohon loh. Memohon loh. Mohon Tuhan, kalau boleh pegang jubahnya. Luar biasa juga. Perempuan Sirofenisia juga sama, memohon. Kalau boleh, anakku disembuhkan, dia memohon. Oh, nggak bisa, kata Tuhan. Roti ini untuk anak. Tetapi janda itu berkata, betul, walaupun dia ditolak. Dan Yesus berkata, bukan untuk anjing. Janda itu tidak merasa terhina. Orang kalau memohon itu tidak memaksa dengan haknya. Tetapi ditolak, diterima, dia terima kasih. Karena itu bukan haknya, dia punya kewajiban. Sehingga janda itu, benar Tuhan, walaupun seekor anjing sekalipun, tapi kan boleh makan remah-remah yang jatuh dari meja anak itu. Tuhan melihat itu luar biasa, saudara. Sehingga Tuhan berkata, pulanglah, setan itu atau anak itu telah sembuh. Demikian juga ini semua orang. Tuhan kalau boleh pegang jubahmu, Tuhan silakan. Dan mereka mengalami mukjizat. Mereka menjadi sembuh semuanya. Apa yang saudara ragukan hari ini? Apa yang saudara pikirkan hari ini? Rubah hidup kita hari ini. Kita harus belajar menemui jawaban doa dalam diri kita. Kita harus sadar bahwa kita tidak punya hak untuk menuntut doa itu, tapi kita hanya cuma memohon belas kasihan. Kita punya kewajiban untuk melakukannya. Tuhan punya hak untuk menjawab. Ketika Tuhan tidak, kita pun tidak boleh marah. Kita bersyukur, saudara, karena orang kalau memohon itu berarti dia tahu bahwa itu bukan haknya. Dia hanya cuma minta belas kasihan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar pelajaran firman tentang doa ini, janda dengan hakim ini, perumpamaan ini membuat kami sadar. Kerap kali kami mempunyai pola tren sendiri di dalam doa. Kami mengikuti cara-cara orang, tapi kami lupa Tuhan untuk terus mendatangi Tuhan. Tekun mendatangi Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam doa kami. Kami lupa untuk mencari wajah Tuhan. Kami selalu mencari pertolongan dari kiri kanan. Kami lupa untuk minta belas kasihan kepada Tuhan. Kami selalu datang kepada orang lain, minta belas kasihan kepada orang lain. Tuhan, kami lupa di dalam doa itu bahwa kami punya kewajiban, yaitu kami memohon. Kami memohon, bukan hak kami. Tetapi kewajiban kami adalah kami punya etika. Kami memohon Tuhan, dan Kau punya hak untuk menjawab ya atau tidak. Biar umat hari ini, setiap kami hari ini telah menemui jawaban doa itu ada di dalam diri kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord.
I want to see